Konflik antar etnis merupakan fenomena historis yang kerap menjadi batu ujian dalam perjalanan panjang sebuah bangsa. Dalam catatan sejarah Indonesia, salah satu konflik yang paling menggemparkan terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 1999 antara etnis Madura dan Melayu. Peristiwa ini bukan sekadar benturan antar kelompok masyarakat, tetapi lebih jauh merupakan manifestasi dari pertarungan identitas, dominasi ekonomi, serta problem struktural yang telah lama berakar dalam sistem sosial politik Indonesia. Jika kita ingin memahami akar dari konflik ini secara mendalam, maka kita harus menelaahnya melalui perspektif Johan Galtung, seorang pemikir perdamaian yang membagi kekerasan dalam 3 dimensi utama: kekerasan struktural, kekerasan langsung, dan kekerasan kultural. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem yang memungkinkan konflik meledak dalam bentuk kekerasan yang nyata. Sejarah mencatat bahwa etnis Madura telah bermigrasi ke Kalimantan Barat sejak awal abad ke-20 dengan gelombang perpindahan yang semakin intensif seiring dengan kebijakan kolonial Belanda dan program transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Madura dikenal dengan semangat kerja keras, ketahanan dalam menghadapi kondisi sulit, serta jaringan sosial yang kuat antar sesama mereka. Hal ini membuat mereka berhasil menguasai sektor ekonomi informal, mulai dari perdagangan kecil, jasa transportasi, hingga sektor pertanian dan perkebunan. Namun, dominasi ekonomi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Etnis Melayu yang telah lama menjadi penghuni asli Sambas mulai merasa bahwa keberadaan Madura membawa perubahan yang tidak selalu menguntungkan bagi mereka, terutama dalam konteks persaingan ekonomi dan pengaruh politik lokal. Gesekan antara kedua kelompok semakin meruncing ketika berbagai insiden kecil yang melibatkan individu dari masing-masing etnis berkembang menjadi narasi kolektif yang penuh prasangka. Stereotip tentang etnis Madura yang dianggap agresif dan mendominasi ruang ekonomi seringkali bertabrakan dengan karakter masyarakat Melayu yang lebih mengedepankan keharmonisan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan komunitas. Dalam bahasa filsafat sosial, konflik ini merupakan bentuk dari dialektika antara komunitas pendatang dan masyarakat pribumi yang pada akhirnya menimbulkan dinamika ketegangan yang sulit dihindari. Ketegangan yang telah lama membara akhirnya memuncak pada tahun 1999 ketika terjadi sebuah insiden pembunuhan yang melibatkan anggota etnis Madura dan Melayu. Namun, penting untuk dicatat bahwa insiden ini hanyalah katalisator dari ketidakpuasan yang telah lama terakumulasi. Konflik ini berakar pada struktur sosial yang timpang, di mana ketimpangan ekonomi, kecemburuan sosial, serta perbedaan budaya menjadi elemen-elemen yang memperdalam jurang pemisah antara kedua kelompok etnis ini. Transisi politik Indonesia pasca reformasi 1998 semakin memperburuk situasi, memberikan ruang bagi ekspresi ketidakpuasan sosial yang sebelumnya terkekang oleh rezim otoriter Orde Baru. Saat konflik pecah, kekerasan terjadi secara sporadis dan brutal. Rumah-rumah dibakar, bisnis dihancurkan, dan nyawa melayang dalam jumlah yang mengerikan. Ribuan warga Madura terpaksa meninggalkan rumah dan kehidupan mereka di Sambas, mencari perlindungan di tempat-tempat pengungsian dengan kondisi yang sangat tidak layak. Dalam teori Johan Galtung, kekerasan langsung yang terjadi hanyalah manifestasi dari kekerasan yang lebih dalam. Kekerasan struktural telah lama tertanam dalam sistem sosial, berupa kebijakan yang tidak adil, ketimpangan distribusi sumber daya, serta akses yang tidak merata terhadap kesempatan ekonomi dan politik. Di sisi lain, kekerasan kultural turut memperparah situasi, dengan hadirnya stereotip dan narasi yang membentuk justifikasi sosial atas tindakan kekerasan yang terjadi. Pasca konflik, kehidupan para pengungsi Madura di kamp-kamp pengungsian sangat memprihatinkan. Mereka menghadapi kondisi yang buruk, dengan fasilitas kesehatan yang minim dan ketidakpastian masa depan. Banyak dari mereka akhirnya tidak pernah kembali ke Sambas dan memilih menetap di daerah lain, seperti Pontianak dan Jawa Timur. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat pun belum sepenuhnya membangun kembali kepercayaan antara kedua kelompok. Hingga saat ini, meskipun situasi telah lebih stabil, hubungan antara etnis Melayu dan Madura di Kalimantan Barat masih diwarnai oleh ketegangan sosial yang tersisa. Konflik di Sambas bukanlah yang pertama kali terjadi di Kalimantan Barat. Sebelumnya, konflik antara etnis Dayak dan Madura juga pernah pecah, menunjukkan bahwa gesekan sosial di wilayah ini memiliki akar yang dalam. Perbedaan budaya dan cara hidup antar etnis menjadi faktor utama yang sulit dijembatani.
Etnis Madura dikenal memiliki sifat pekerja keras dan berani, tetapi juga sering dianggap memiliki karakter yang keras dan sulit berkompromi. Sementara itu, etnis Melayu dan Dayak memiliki gaya hidup yang lebih tradisional dan cenderung lebih mengutamakan harmoni dalam kehidupan sosial mereka. Ketidakseimbangan dalam distribusi ekonomi dan sosial menjadi pemicu utama ketegangan, yang pada akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan massal. Dari sudut pandang sejarah, konflik etnis di Sambas juga memiliki dimensi politik yang lebih luas. Pemerintah Orde Baru dengan kebijakan transmigrasinya secara tidak langsung menciptakan ketimpangan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dengan membawa pendatang dari Pulau Jawa dan Madura ke daerah-daerah terpencil, program ini seringkali menimbulkan gesekan dengan masyarakat lokal yang merasa hak mereka atas tanah dan ekonomi semakin tergerus. Di banyak kasus, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola integrasi sosial antar etnis menjadi faktor utama yang memicu ketegangan dan akhirnya berujung pada konflik terbuka. Saat ini, pembelajaran dari konflik Sambas sangat penting untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain aspek historis, kita juga bisa melihat dampak psikologis yang ditinggalkan oleh konflik ini, baik bagi korban maupun bagi generasi yang lahir setelah peristiwa tersebut. Trauma akibat kekerasan, kehilangan keluarga, dan hilangnya tanah kelahiran masih membekas dalam ingatan banyak orang. Upaya rekonsiliasi seharusnya tidak hanya berfokus pada perbaikan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis. Masyarakat yang hidup dalam keberagaman harus terus berusaha memahami dan menghargai satu sama lain, agar tragedi serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah, akademisi, dan aktivis sosial harus terus mendorong dialog antar kelompok, serta membangun kebijakan inklusif yang bisa menjembatani perbedaan. Pendidikan sejarah juga memiliki peran penting dalam mencegah konflik di masa depan, karena memahami akar konflik dapat membantu membangun kesadaran bahwa persatuan lebih penting daripada perpecahan. Hanya dengan pendekatan yang lebih holistik dan kesadaran akan sejarah yang mendalam, perdamaian yang berkelanjutan bisa terwujud di Indonesia.